Pak Luhut udah makin siang senyumnya makin berkurang, makin pusing kayaknya Pak. Enggak juga. Enggak juga. Tadi aku sempat ikut meetingnya gitu ya Pak, melihat gimana Pak Luhut berkomunikasi, bagaimana Pak Luhut tuh kalau nggak becus pecat aja, tegas aja gitu modelannya kayak gitu. Gimana sih Pak Luhut menjalani hari sebagai seorang pemimpin yang ya udah apa adanya saya. Kadang orang kan suka salah mengartikan ya Pak ketegasannya Bapak. Gimana sih Pak? Ya, memang ya itu ya mungkin karakter saya nggak mau nunda-nunda masalah. Dan kalau memang bisa diselesaikan, kenapa tidak? Seperti tadi frekuensi. Ya, masa 4 tahun nggak putus-putus? Ya, kalau nggak bener ya ganti aja orangnya kayak gitu. Setiap keputusan itu menurut saya harus keputusan terbaik. Makanya tadi rapat rame-rame, dengerin pendapat mereka. Gimana sih? Apa masalahnya gitu. Tadi dengan lihat paparan kan, saya makin dalam lagi mengerti betapa parahnya masalah ini waktu yang lalu. Banyak banget ya. Tapi kan orang nggak ngerti itu. Tapi kita tidak mau nyari yang lalu ya sudahlah. Sekarang kita nampak ke depan. Tapi dampak yang lalu kita harus tahu bahwa memang banyak sekali yang harus kita perbaiki. Pak, sebelum lanjut, aku ada sedikit games, namanya adalah reality check. Nah, reality check ini Pak Luhut harus ngejawab cepet. Aku akan kasih pilihan, Pak Luhut harus pilih salah satu. Gak boleh ngambil ya Pak? Udah siap Pak Luhut? Ya. Oke. Pertanyaan pertama, jadi pengusaha apa jadi politisi? Jadi pengusaha aja dah. Udah aja dah. Keluarga atau partai politik? Keluarga lah. Kereta cepat atau pesawat? Saya pilih pesawat. Pilih pesawat ya. Capres atau menteri? Ya menteri aja lah. Pertanyaan terakhir menarik, kenapa Pak? Apa karena nggak diizinin sama Ibu? Ya enggak, gini ya Nom ya. Apa mengabdi itu harus jadi presiden aja. Kamu juga ngabdi loh. Jadi satu, yang kedua kita tuh bisa ngukur diri gitu. Banyak orang nggak ngukur diri, merasa dia paling hebat. Jadi kalau saya lihat, saya tahu diri dengan usia saya, dengan posisi saya, dengan segala macam. Ngapain saya mimpi sesuatu yang nggak mungkin? Dan itu pada akhirnya akan nyakitin hatimu sendiri, nyakitin dirimu sendiri. Tapi memang sempat ada harapan Pak, walaupun kita tahu di Indonesia kan mungkin menjadi non-muslim, ada di pucuk kepemimpinan itu mungkin hal yang masih tabu gitu ya Pak ya? Kalau yang Pak Luhut sendiri anggapannya melihat ya mungkin nanti 10 tahun, 20 tahun lagi orang mulai makin dewasa, mulai melihat itu tidak jadi masalah lagi. Ya saya pikir bisa generasi yang lebih muda dari saya, kenapa tidak? Kita melihat bukan soal agamanya atau sukunya, tapi kita melihat kemampuannya, karakternya, kepemimpinannya, backgroundnya, itu yang kita lihat untuk bisa memanage negara ini. Tapi hari ini mesti kita jujur bahwa tidak mungkin orang yang bukan saya nih, kalau Anda tanya secara terbuka, tidak mungkin kalau bukan orang Jawa jadi presiden di Republik ini. Kenapa? Mayoritas penduduk kita masih orang Jawa. Jadi dan kita harus tahu itu. Oh, bicara tentang cinta Pak, kok saya lihat kayaknya Presiden Jokowi itu cinta banget sama Pak Luhut. Pak Luhut itu leader di semua permasalahan. Tadi kita sempat bahas dikit di mobil ya Pak. Semua urusan kalau berantakan, Pak Luhut yang dipasang. Apa sih yang bikin Pak Jokowi sebegitunya banget sama Pak Luhut? Saya nggak merasa, biasa aja. Pak Jokowi itu saya kira proporsional melihat itu aja. Dan kita bersyukur bahwa kita punya pemimpin seperti Pak Jokowi. Itu harus syukurin. Jadi saya kadang-kadang suka sedih kalau melihat ada tokoh-tokoh kita bilang Pak Jokowi begini begitu. Padahal kalau lihat dia siapa, lihat latar belakangnya, nggak pantas dia ngomong itu. Karena sampai hari ini yang saya lihat Pak Jokowi itu ya pemimpin yang saya lengkap, nyaris sempurna. Bapak kenal Pak Jokowi dari kapan sih Pak pertama kali? Ya, udah cukup lama lah, mulai tahun berapa ya, 2010 atau 2000 berapa ya? 2012 kan. Kalau selain urusan kenegaraan, biasanya kalau ketemu sama Pak Jokowi ngobrolinnya apa Pak Luhut? Saya ketemu Pak Jokowi itu jangan salah Nom ya, saya jarang juga ketemu presiden itu. Dalam konteks artinya tiap hari enggak. Ya saya dengan presiden paling tidak ketemu paling tidak saya ketemu 2 kali seminggu. Kalau teleponan ya saya sering. Tapi saya pikir kan tidak penting ketemunya, penting apa mission yang diberikan oleh presiden, atasan saya lakukan dengan baik, itu aja. Pak Luhut gimana sih menanggapi kalau ada yang bilang
Indonesia itu sebetulnya presidennya Luhut Binsar Panjaitan. Ya, tidak benar lah itu. Ya, itu orang yang ngarang aja itu. Saya kira kita untung, saya berkali-kali bilang itu ada Presiden Jokowi. Tadi beliau coba, bayangin coba, tadi masih ngecek telepon tadi. Iya, saya lihat kok tadi telepon langsung. Ya, jadi begitu detail, kita temu presiden seperti itu kan enggak? Kalau sekarang Pak Luhut bisa berpendapat bahwa ya kita nggak boleh dendam sama orang yang jahat sama kita nggak boleh balas ngejahatin balik. Tapi kadang kasus-kasus hukum yang melibatkan ada nama Pak Luhut di situ, misal kayak kemarin belum lama perseteruan sama Haris Azhar dan juga Fathia, teman-teman dari Kontras, yang menunjukkan bahwa Pak Luhut itu nggak bisa dikritik, Pak Luhut itu anti kritik. Gitu. Nggak juga, kan saya bilang dia saya bilang tak maaf karena saya nggak ada bisnis. Saya nggak ada bisnis sama sekali di Papua. Number one, nggak ada. Dan kedua, nggak ada pula saya menggunakan kewenangan saya untuk mobilisasi tentara untuk sana. Kepentingannya apa juga? Saya ngurus ini aja udah pusing. Ya, jadi saya bilang, dia bilang, saya nggak betul. Kau nggak benar, minta maaf. Saya kasih, nggak mau. Saya masuk lagi, nggak mau. Ya sudah, pembelajaran buat publik. Tidak ada kebebasan absolut. No, tidak ada. Semua harus kebebasan bertanggung jawab. Jadi saya mau kasih pelajaran. Dia ngadu kemana-mana kok. Dia ngadu sampai ke UN, ngadu sampai ke Amerika, kemana-mana. Dan saya bilang sama Dubes Amerika, saya bilang nggak benar itu. Saya kan punya hak juga. Bela nama keluarga saya, nama anak istri saya, cucu saya terutama. Cucu saya kan sudah di college. Lah kalau saya nggak bela diri, berarti saya benar. Ya kan enggak benar melakukan itu. Iya. Benar bersalah ya, iya, Pak? enggak mau. Jadi saya bilang enggak. Saya udah bilang saya mau dituntasin di pengadilan. Supaya pembelajaran buat yang lain, jangan sembarang kritik. Dan jangan sembarang menggunakan hak ajazi. Nah itu saya keras. Saya akan pertaruhkan semua apa yang saya punya untuk itu. Akhirnya jadi ngebungkam orang untuk takut mengkritik nggak sih, Pak? Loh kalau kamu ngeritik saya, memang saya salah, saya terima, kan saya diam juga. Tapi kalau kamu ngeritik saya nggak benar, kau bilang saya mencuri, saya tidak mencuri, saya akan kejar kamu sampai dimanapun. Dan itu saya akan keras. Saya nggak peduli siapa kamu. Saya akan asli saya keluar. Anda boleh kritik saya apa saja. Anda bilang saya nggak kapabel, ya sudah, nggak apa-apa, saya terima. Dan kapabelnya di mana? Paling saya tanya, kurangnya di mana, sudah. Selesai. Tapi kalau Anda bilang saya maling di sini, saya tidak lakukan, saya akan kejar kamu. Jadi harus berdasar ya, Pak. Tadi Bapak ngomongnya kenceng, saya takut. Udah pelan lagi, udah senyum lagi Bapak. Udah ganti lagi. Oke, ya, Bapak. Karena saya kadang-kadang ya bisa jadi emosional kalau begitu-begituan. Di masa pandemi ini, ketika banyak orang-orang yang akhirnya secara perekonomiannya merosot di LHKPN, Pak Luhut salah satu menteri yang semakin kaya raya, Pak. Gimana pendapat Bapak menanggapi ini? Karena asetnya naik semuanya gitu. Ya, harga batu bara naik, ya saya punya tambang batu bara ya. Saya mau apa? Masa saya mau bilang belagak miskin? Ya enggak juga, saya laporin semua. Bapak, dari mulai Bapak menjadi lulusan terbaik Akabri tahun 1970, Bapak di Kopassus 21 tahun, Bapak berpindah-pindah menjadi pemimpin di beragam lini, menjadi dubes, menteri berbagai judul kementerian, sampai akhirnya terakhir di Menkosaurus istilahnya, menteri koordinator segala urusan. Ini kan kalau tadi kata Ibu, kalau 2024 Bapak mau maju, gak bakal diizinin, Ibu nggak ngebolehin. Terus kalau habis 2024, selesai, Bapak nggak ngejabat apa-apa lagi, Bapak mau ngapain? Ya saya mau ngurusin foundation saya. Sekarang kan ada research center, saya membuat di Danau Toba itu untuk tadi biogenomic, bioteknologi untuk genomic sequencing, itu genomic untuk tanaman, pertanian, herbal. Saya mau ngerjain itu, kan banyak yang bisa dikerjain. Mengabdi itu kan aja banyak sekali ya, no. Pertanyaan terakhir Pak, mungkin ada sedikit pesan yang ingin Bapak sampaikan. Ini kan sebagai generasi yang ada di salah satu tokoh penting di pemerintahan untuk anak-anak muda yang mungkin sekarang lagi menyaksikan tayangan ini, apa sih yang pengen Bapak sampaikan? Apa yang masih belum bisa tercapai sama anak-anak muda yang Bapak lihat kok segini-segini aja nih kinerjanya? Silakan Pak. Tadi kan kamu lihat pembantu saya, deputi saya kan muda-muda ya. Ada tadi Rahmat, ya, Kemudin yang dari Bukalapak, dia nanti bakal jadi deputi saya. Yang gajinya turun banyak itu Pak? Yang turun banyak gajinya itu. Tapi menurut hemat saya, mereka tuh kerja dengan hati. Dan mereka tuh yang mendesain apa yang saya kerjakan ini sekarang.
mereka itu yang sangat terlibat dengan timnya. Nah kenapa mereka saya buat? Karena biar mereka tuh punya tanggung jawab juga bahwa apa yang dibuat ini untuk generasi dia. Ya, saya kan hanya mentoring mereka aja. Jadi kalau orang bilang saya hebat, saya pikir saya nggak berasa. Saya hanya mungkin kalau boleh bilang mentor yang baik mungkin ya. Ya, tapi mereka tuh yang hebat menurut saya. Jadi saya berharap anak-anak muda Indonesia, kalian banggalah menjadi orang Indonesia. Jangan kita berkelahi. Ini kita kadang-kadang jelekin diri sendiri, ngapain sih? Kalau begitu Bapak sepertinya agenda Bapak masih banyak banget. Kita harus akhiri, silakan Pak Luhut diminum dulu. Terima kasih banyak Pak. Aku masih akan nge-follow kegiatan Bapak abis Boleh. ini ke titik-titik selanjutnya. Kalau gitu, sekian dulu point of view di episode kali ini. Saya Aziza Hanum. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Makasih, Bye-bye. makasih ya.